Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Damar Firdozi. Kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi P3K pengelola produksi perikanan tangkap yang terbaru yang update pada tanggal 8 Februari 2023. Oke, sebelumnya saya mohon maaf apabila saya jarang mengupload kembali ya. Terakhir mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan ya, karena ya, teman-teman sepertinya sudah mengetahui ya kesibukan menjadi abdi negara membagi waktu antara pekerjaan kantor dengan di luar kantor. Di luar kantor saat ini saya sedang menjadi tutor di beberapa formasi ya. Ada formasi tentang pengelolaan produksi tangkap, kemudian pengawasan sampai dengan aquaculture. Jadi saya harus bisa membagi, makanya saya tidak dapat secara konsisten ya untuk mengupload soal-soal atau tentang P3K. Namun seupaya mungkin ya saya optimalkan untuk tetap bisa memberikan informasi tentang info-info tentang P3K khususnya tentang pengolah produksi ikan tangkap. Oke. Selanjutnya, oke, bagi yang belum pernah tahu atau yang baru pertama kali di sini kami memiliki bimbel namanya Dolphin Brain. Ini merupakan bimbel yang khusus ya membahas mengenai P3K maupun ASN Kelautan dan Perikanan yang didirikan sejak tahun 2020. Jadi kita sudah berjalan hampir 2 tahun dan ini adalah batch kedua atau pada tahun 2023 kayak gitu. Dan pada tahun pertama alhamdulillah sudah sekitar 90% ya bimbingan kami telah menjadi abdi negara. Oke. Selanjutnya, ya mungkin teman-teman sudah mendapatkan ini semuanya. Ini saya crop, saya potong, kemudian saya masukkan ke sini. Kita bisa lihat ya teman-teman di sini formasi P3T ahli pertama itu terdapat dua secara global, yaitu umum dan khusus. Kemampuan umum adalah peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap. Kemampuan khusus adalah pemantauan dan analis pengolahan sumber daya ikan. Kedua, rancang bangun standarisasi tata kelola kapal perikanan. Ketiga, perlindungan standar sasi dan sertifikasi awak kapal perikanan. Keempat, permesinan dan operasional kapal perikanan. Kelima, identifikasi pengembangan tata operasional kesabandaran pelabuhan perikanan. Yang terakhir, perizinan usaha perikanan. Nah, teman-teman sekalian, setelah ini kita akan mencoba untuk membedah tiap item-item ini, apa saja yang dipelajari, peraturan apa saja yang terkait. Nah, silakan teman-teman menyiapkan buku dan ballpointnya sehingga setiap nanti yang saya beritahukan teman-teman bisa mencatat dengan baik. Oke. Yang pertama, mengenai peraturan tentang kebijakan perikanan tangkap. Teman-teman bisa ya, yang satu peraturan yang saat ini lagi banyak dibahas itu adalah Permen KP 18 tahun 2021. Itu adalah Permen KP yang boleh dibilang landasan utama teman-teman dari DJPT KKP dalam melaksanakan tugasnya. Karena di sana ada berkaitan tentang alat tangkap, berkaitan tentang alat bantu penangkapan, berkaitan tentang andon, jalur penangkapan, ya, dan juga peraturan-peraturan terkait tentang larangan alat tangkap. Teman-teman bisa mempelajari kelompok alat tangkapnya ada sekitar 10, kemudian mempelajari juga jalur penangkapannya di mana saja, yang tidak diperbolehkan yang mana saja. Kemudian kalau di alat bantu penangkapan ikan kalian bisa mempelajari mengenai rumpon dan lampu, apa itu rumpon, apa itu lampu, kemudian peraturan yang berkaitan tentang rumpon, kemudian perizinan rumpon, nah itu juga ada di Permen KP 18 tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian bisa mendownload materi tentang PP 27 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Tidak usah dibaca semuanya, cukup fokus di bidang perikanan tangkap. Salah satunya di mana Kak? Di bab 8 kepelabuhanan. Di PP 27 ini merupakan gabungan dari peraturan-peraturan yang berkaitan sama bandar ya dan juga berkaitan tentang pelabuhan perikanan. Di bab 8 PP 27 kalian akan pelajari satu, pengertian pelabuhan, fasilitas, tata kelola, penyelenggaraan, penetapan kelas, kemudian RIPPN, WKOPP, teman-teman pelajari. Kalau bisa hafal mati itu semuanya. Selanjutnya pelajari juga mengenai tugas dan fungsi Sabandar Perikanan, apa itu SPB, siapa yang menerbitkan SPB, siapa yang menerbitkan STBLKK, kemudian siapa yang memeriksa logbook, apa itu SHTI, teman-teman bisa mempelajari di
peraturan tersebut. Oke. Dan juga di PP 27 juga ada mengenai awak kapal perikanan ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman mempelajari Permen KP 58 tahun 2020. Ini Permen KP yang khusus untuk usaha perikanan tangkap yang terbaru ya gitu. Di situ ada definisi nelayan kecil. Nah, nanti mungkin akan nggak tahu ya apakah saya sempat saya membuatkan penjelasan mengenai definisi nelayan kecil, kecil itu yang gimana sih Kak gitu. Karena ada beberapa yang berbeda ya. Ada yang versi di bawah 10 GT, ada versi yang di bawah 5 GT. Kalau Undang-Undang 45 atau 31 itu kan definisi nelayan kecil di bawah 5 GT, sedangkan di Permen KP 58 definisi nelayan kecil itu adalah di bawah 10 GT. Oke. Teman-teman pelajari di Permen KP tersebut berkaitan tentang izin perikanan tangkap, ada CP, SIUP, SIKPI, nah, TDKP ya, teman-teman pelajari itu semua tuh ya. Kalau bisa habiskan secara lengkap semuanya, baca dari mulai awal halaman sampai akhir halaman karena banyak sekali, sekitar 167 halaman kalau tidak salah. Selanjutnya kalian mempelajari juga di Undang-Undang 31 tahun 2004. Kelima mempelajari Undang-Undang 45 tahun 2009. Kemudian Permen KP 33 tahun 2021 tentang logbook ya. Dan juga tentang perjanjian kerja laut. Ada juga tentang awak kapal laut. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materi tersebut di Permen KP 33 tahun 2021. Selanjutnya ada Kepmen 109 tahun 2021 mengenai RIPPN ya. Kemudian ada Permen KP 41 tahun 2022. Permen KP 41 ini berkaitan tentang Kusuka, teman-teman ya. Kusuka yang terbaru, oke. Jadi Kusuka itu kalau yang lama itu kan pelaku utama. Sekarang Kusuka itu ada pelaku usaha, teman-teman. Kemudian ada tambahan dari sektor pengelolaan ruang laut. Teman-teman bisa membaca dan mempelajari dengan hati-hati ya perbedaan Kusuka yang baru sama Kusuka yang lama. Selanjutnya dari Permen KP 18 tahun 2014 mengenai WPPN RI. Kemudian Permen KP 98 tahun 2021 ya mengenai PNBP kalau tidak salah. Selanjutnya Permen KP 121 tahun 2021 ya. Teman-teman bisa belajar juga. Oke. Selanjutnya pemantauan dan analis pengolahan sumber daya ikan. Nah, ini apa sih Kak? Sebenarnya itu apa sih yang dibahas gitu ya? Jadi teman-teman bisa mempelajari apa yang pertama teman-teman bisa pelajari mengenai IAFM ya. IAFM itu adalah Ecological Approach Fisheries Management. Bagaimana pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekologi ya. Di situ tuh ada beberapa domain ya, ada domain penangkapan, domain sumber daya ikan, domain habitat, domain ekonomi. Pelajari yang berkaitan tentang perikanan tangkap seperti domain alat tangkap, kemudian domain habitat sama domain sumber daya ikan, teman-teman di situ ya. Selanjutnya pahami Permen KP 121 tahun 2021. Ini yang sama itu di sebelumnya ya. Jadi permen ini membahas mengenai RFMO atau pengelolaan tiga ikan, tuna, tongkol, cakalang, TTC ya. Gitu. Di Permen KP ini kalian akan tahu apa itu RFMO. RFMO itu adalah Regional Fisheries Management Organization, artinya organisasi yang memfokuskan terhadap jenis ikan tertentu ya. Tapi ikannya biasanya tuna, cakalang sama tongkol ya. Jadi ada empat yang saat ini diikuti oleh Indonesia ya. Yang pertama itu CCSBT, selanjutnya IOTC, ada WCPFC sama IATC. Teman-teman bisa dapat materi itu, boleh langsung menghubungi kami untuk mendapatkan materi secara lengkapnya atau bisa membaca di Permen KP 121 tahun 2021 ya. Karena itu sangat berkaitan tentang pengolahan sumber daya ikan. Oke, kemudian memahami estimasi potensi lestari ya atau JTB itu ada di Kepmen terbaru, Kepmen 19 tahun 2022. Teman-teman harus memahami apa itu moderate, apa itu full exploited, atau apa itu over exploited, seperti itu. Kemudian pahami juga WPPN RI ya dan laut, WPPN RI laut maupun perairan darat ya. Kalau laut ada 11, kalau perairan darat ada 14. Itu semuanya ada di Kepmen permennya. Oke. Seperti itu. Terus
5. Pahami dengan baik seluk-beluk RFMO. Seperti tadi ya, yang ada di Permen KP 121 tahun 2021, teman-teman. Karena itu sangat berkaitan tentang pengolahan perikanan tangkap berdasarkan kawasan ya. Kalian juga harus tahu nih, CCSBT itu di area WPP berapa sih? Apakah 571, apakah 572, apa 573? Kemudian ada WCPFC, ada IATC, ada IOTC. Kemudian kalau yang lembaga khusus untuk menangani SBT, Southern Bluefin Tuna ya, atau ikan tuna yang paling mahal, itu apa nama organisasinya? Namanya adalah CCSBT ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya materi ini saya kumpulkan, sudah saya rekap dari materi kuliah, materi peraturan, materi BIMTEK, Dingklat, ya, teman-teman bisa dapatkannya dengan menghubungi kami di Dolphin Brain atau WhatsApp yang sudah di layar kaca, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 3. Rancang bangun standarisasi tata kelola kapal perikanan. Ini sebenarnya masih sangat berkaitan tentang Permen KP 58 tahun 2020 ya, karena peraturannya itu sebenarnya sudah ada di sana. Untuk materinya sebenarnya ada kami sediakan ya. Kalau di kami itu materi tentang kapal, ada materi khusus tentang kapal seperti general general arrangement, lines plan, kemudian apa memperbaiki kapal, kemudian perhitungan GT, NT, selanjutnya mengenai jenis-jenis midship kapal ya. Nah, teman-teman itu nanti bisa membaca di materi sudah kami sediakan. Kalau juga teman-teman bisa mencari dimanapun itu ya referensinya, intinya seperti itu dia. Jadi dia fokus untuk pembangunan ya. Ya, ada GA, ada lens plan seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 4, standar perlindungan, standarisasi dan sertifikasi awak kapal perikanan. Nah, ini teman-teman bisa mencari di PP 27 tahun 2021 mengenai awak kapal perikanan, pahami definisinya, pahami bagian-bagian di kapal. Selanjutnya Permen KP 33 tahun 2021 mengenai logbook juga ada tentang awak kapal juga, tentang PKL juga mempelajarinya. Terus kalian juga bisa membaca di Permen KP 41 ya tahun 2022. Kemudian karena berkaitan sama perlindungan, kalian bisa dibaca di Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan kecil, pembudidaya kecil dan petambak garam. Dan yang terakhir ada di Permen KP 3 tahun 2019 ya. Oke. Oke, selanjutnya yang poin kelima adalah permesinan dan operasional kapal perikanan. Ini sama juga ya seperti yang pada poin 4 ya, atau poin ketiga tadi mengenai rancang bangun, teman-teman bisa mempelajari juga. Dan juga kalian bisa mempelajari di Permen KP 58 tahun 2020. Nah, untuk mesin operasi kapal ini sebenarnya materi sangat teknis ya, seperti materi kuliah. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mencari materi tentang kapal perikanan. Kalau kalian nggak ada waktu dan repot dan bingung cari materi, bisa langsung hubungi kami di nomor WA yang sudah ada di layar teman-teman ya, baik itu laptop atau HP. Silakan hubungi, nanti kami bisa memberikan paket tentang kapal perikanan ya. Jadi mesin itu ada mesin diesel, mesin angin ya, menggunakan layar maksud saya, dan juga operasionalnya bagaimana, propellernya, jenis-jenis propeller, itu semuanya ada di materi kapal perikanan. Oke. Oke, selanjutnya mengenai identifikasi pengembangan tata operasional dan kesah bandaran pelabuhan perikanan. Ini ada materinya banyak ya. Yang pertama kalian bisa awali dengan membaca PP 27 tahun 2021. Pahami di bab 8 mengenai pelabuhan perikanan. Kalian harus mengetahui penetapan pelabuhan, siapa yang mengelola, kemudian jenis-jenis fasilitas, fungsinya, kemudian jenis-jenis kelasnya, ada PPS, PPN, PPP, PPPI, ya teman-teman harus tahu itu semua, apa kriteria teknis dan administratifnya. Kemudian pelajari juga RIPPN ya di Kepmen 109 tahun 2021. Pelajari juga WAKOPP, wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan. Terus kalian juga mempelajari tentang fungsi sah bandar, SHTI, logbook, PIPP, CPIB penanganan ikan hingga SPB. Itu semuanya ada di PP 27 kecuali logbook itu ada di
Permen KP 33, SHTI ada di Permen KP 11 tahun 2020 ya. Kemudian pelajari juga apa itu PIPP juga teman-teman. Selanjutnya pelajari mengenai PNBP pasca produksi ya. Itu ada di PP 85 tahun 2021. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara menghitung PNBP, nanti saya coba buatkan satu video tutorial ya. Tolong ingatkan saya terus ya teman-teman. Itu ada perhitungan PNBP pasca produksi. Ini salah satu hot news ya, atau yang saat ini sedang banyak dibicarakan karena berubah antara yang pra produksi dan pasca produksi. Apa sih kak perbedaannya pra sama pasca? Mungkin lain kesempatan saya akan menjelaskan karena sangat panjang sekali penjelasan mengenai pra dan pasca seperti itu. Dan juga pahami mungkin dan nanti akan ada keluar mungkin, tapi ini mungkin ya karena ini salah satu program juga mengenai penangkapan ikan terukur. Oke, teman-teman pelajari apa itu penangkapan ikan terukur. Dan yang terakhir, perizinan usaha perikanan. Nah, ini semuanya ada di Permen KP 58 tahun 2020. Teman-teman harus mempelajari 4 hal ya. Pertama, SIUP, SIPI, SIKPI, TDKP, sama ANDON. Pelajari secara baik apa pengertiannya, perizinannya, syarat-syaratnya, kemudian siapa yang berwenang menerbitkannya, berapa lama masa berlakunya ya. Kalau SIUP itu berapa lama, SIPI berapa lama, SIKPI berapa lama, sama ANDON. Oke. Jadi itu harus semuanya ada di Permen KP 58 tahun 2020. Pahami juga Permen KP 18 2021 yang berkaitan tentang alat tangkap. Selanjutnya sama juga pelajari Permen KP 10 tahun 2021 ya tentang usaha-usaha perikanan ya. Mungkin tapi kalau ini kan banyak sekali ya materinya di Permen KP 10 ya. Cukup fokuskan ke perikanan tangkap saja ya. Itu. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kalau teman-teman bingung mendapatkan materinya atau tidak sempat, ya kami menyediakan materi berdasar dan juga tryout berkaitan tentang formasi P3T. Jadi kalau sudah baca materinya, insya Allah akan dipermudah dalam mengerjakan paket tryout ya. Karena kalau hanya membaca tapi tidak ada latihan soalnya, ya kan bingung kayak gitu kan. Nah ini saya coba atau kami mencoba untuk memfasilitasi hal tersebut. Oke. Oke, yang terakhir ada sebuah kata-kata dari kami untuk kalian. Manisnya hidup akan terasa setelah penatnya berjuang. Tetap semangat dan yakin akan sampai pada tujuan kebahagiaan. Ya, teman-teman tahu ya, untuk mendapatkan sebuah kesuksesan itu diperlukan pengorbanan. Tidak hanya pengorbanan waktu, tapi pengorbanan segalanya, ya. Pengorbanan materi, pengorbanan bertemu dengan keluarga dan teman, itu semuanya teman-teman harus berkorban untuk sementara demi tujuan yang lebih abadi. Artinya kalau kalian meluangkan waktu untuk belajar, untuk beribadah dan mengeluarkan seluruh tenaga kalian untuk belajar dengan optimal tentang materi P3T, insya Allah nanti hasilnya juga akan maksimal seperti itu ya. Mungkin sebelum penutup, saya ingatkan lagi, kami mungkin nanti akan menyediakan beberapa paket selain materi ya, dan juga tryout. Ada nanti paket hanya untuk tryoutnya saja, atau mungkin nanti kami akan membuka mengenai paket bimbel batch ketiga ya, tapi mungkin nggak akan selama yang batch pertama dan kedua karena waktunya sangat mepet. Mungkin nanti akan saya padatkan. Yang penting kalian ada waktu untuk bertemu dengan kami sehingga bisa diskusi lebih enak kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman waktunya ya. Semangat ya, tetap ikhtiar langit dan ikhtiar darat ya. Saya yakin kalau dua hal itu dilakukan, insya Allah hasilnya akan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.